Di dalam ayat berikutnya Allah mengingatkan kita harus berhati-hati dengan tipu daya syaitan dan iblis. Wallazina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang maksiat, yang sesat, auliya'uhum, maka yang menjadi pelindung mereka itu at-taghut, yaitu syaitan dan iblis. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Syaitan iblis akan mengeluarkan orang yang telah beriman dari cahaya Allah untuk dimasukkan ke dalam berbagai macam kegelapan hidup dan penderitaan. Jadi kita harus hati-hati. Allah mengeluarkan kita dari kegelapan hidup kepada cahayanya. Tapi setan dan iblis akan mengeluarkan seorang hamba dari cahaya Allah kepada berbagai macam kegelapan kehidupan. Dengan perbandingan seperti ini, Allah mengingatkan kepada kita agar kita tetap dalam kondisi beriman, tetap dalam kondisi iman yang terjaga, sehingga kita tidak ingkar kepada Allah. Dengan kita tidak ingkar kepada Allah, Allah akan selalu menjadi wali atau maha pelindung atas diri kita. Allah akan selalu mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan kehidupan kepada cahaya dan kebahagiaan. Nah, sebaliknya orang-orang yang ingkar, mereka akan dikeluarkan dari cahaya Allah dan akan dimasukkan ke dalam berbagai macam penderitaan kehidupan sepanjang mereka tidak bertobat atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang oleh syaitan dan iblis dikeluarkan dari cahaya Allah kepada kegelapan hidup, ulaika ashabun nari. Mereka-mereka itu adalah ashab, para sahabat neraka, hum fiha khalidun, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan yang kekal. Jadi hati-hati, kita sudah beriman, jagalah iman kita itu agar tetap iman kita merupakan iman yang sehat dan baik. Jangan menjadi hamba Allah yang ingkar kepada Allah, karena iblis dan syaitan akan mengeluarkan orang-orang yang ingkar kepada Allah dari kebahagiaan, dari cahaya Allah kepada kegelapan-kegelapan dan penderitaan-penderitaan hidup. Untuk itulah kita diharapkan senantiasa bisa untuk saling menasihati, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Secara normatif kita semua menginginkan agar semua orang itu beriman. Kita berkeinginan semua orang menjadi orang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan tidak bisa semua orang menjadi orang beriman.
Dan tidak bisa semua orang menjadi orang baik seperti yang kita harapkan. Tapi kita tidak boleh berhenti berdakwah. Tidak boleh berhenti bertausiah untuk saling mengingatkan agar orang-orang menjadi beriman, agar orang-orang menjadi orang yang baik. Namun mengharapkan semua orang menjadi orang beriman dan mengharapkan semua orang menjadi orang yang baik, itu tidak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah menakdirkan seperti itu. Dan takdir Allah itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Yusuf ayat 103. Wa ma aksarun nas, dan kebanyakan dari manusia itu tidak akan beriman. Walau harasta bimu'minin, meskipun kamu sebenarnya sangat menginginkan mereka itu beriman. Jadi kita berkeinginan semua orang beriman. Kita berkeinginan semua orang menjadi orang baik. Tapi Allah sudah menakdirkan tidak semua orang bisa beriman, tidak semua orang bisa menjadi orang baik. Namun kita tidak boleh berhenti dalam berdakwah, mengajak, menyeru agar orang-orang beriman, agar orang-orang yang sudah beriman menjaga imannya dengan baik, mengajak dan menyeru agar para hamba Allah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Dakwah harus tetap berjalan. Meskipun Allah sudah menentukan takdir, tidak bisa semua orang menjadi orang yang beriman, tidak semua orang bisa menjadi orang yang baik. Di dalam surat Yusuf ayat 105, Allah berfirman, wa ka'ayyim min ayat, dan sudah berapa banyak tanda-tanda kemahabesaran Allah fis samawati wal ardi, baik yang terhampar di langit maupun yang terhampar di bumi. Yamuruna 'alaiha, yang mereka itu telah melaluinya, mereka sudah melihatnya, mereka sudah menyaksikannya. Wahum anha mu'ridun, namun mereka daripada tanda-tanda kemahabesaran Allah itu tetap berpaling. Jadi ada orang yang kita ajak beriman, sampai capek kita mengajak dia beriman, dia tetap berpaling. Ada orang yang kita ajak menjadi orang soleh, menjadi orang solehah, sampai capek kita, dia tetap tidak mau menjadi orang soleh dan solehah. Bukti-bukti kemahabesaran Allah sudah dilihatnya. Keagungan-keagungan Allah sudah dirasakannya. Tapi tetap tidak mau menjadi orang yang beriman. Tetap tidak mau menjadi orang soleh dan solehah. Dan itu bukan kesalahan kita. Kita sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan, yaitu memberikan tausiah dan dakwah. Keputusan akhir itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan diberikan hidayah dan siapa yang akan Allah sesatkan, itu semuanya berpulang kepada Allah. Karena tidak mungkin orang diberikan hidayah untuk beriman kalau dia sendiri tidak berikhtiar untuk memperoleh hidayah sehingga dia menjadi beriman. Karena hidayah itu bukan anugerah,
Hidayah itu sesuatu yang harus diikhtiarkan. Kalau yang bersangkutan tidak berusaha, tidak berikhtiar, tidak melakukan kasab atau usaha, kita dakwahi 1 hari 1000 kali pun, dia tidak akan pernah beriman dan tidak pernah menjadi orang baik. Karena memang tidak ada kemauan. Sehingga tidak ada ikhtiar untuk beriman dan menjadi orang-orang yang baik. Oleh karenanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita karena kita sudah menjadi bahagian dari hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan anugerah iman itu. Tinggal kita menjaga iman kita itu agar terus dalam keadaan baik, tidak terkotori oleh penyakit-penyakit yang bisa merusak iman. Dengan demikian Allah akan menjadi wali, akan menjadi maha pelindung atas orang-orang yang telah beriman dan terpelihara imannya. Kemudian berdoalah seperti Nabi Yusuf berdoa. Kita berdoa agar Allah menjadi maha pelindung bagi diri kita. Kita berdoa agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan disertai oleh iman dan Islam kita. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan kita bahagian dari hamba-hambanya yang soleh dan solehah dan muslih, berkenan untuk melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak baik. Kemudian amalkanlah Al-Baqarah 255, 256, 257. Agar anasir negatif yang akan masuk ke dalam jasad kita tidak bisa masuk. Dan anasir negatif yang sudah terlanjur masuk akan terusir keluar dari jasad kita. Karena terkadang tanpa kita sadari, anasir negatif itu membentuk dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang sudah rajin sholat, rajin beribadah, banyak berbuat baik, oleh pengaruh negatif setan dan iblis, tidak diarahkan untuk berbuat yang tidak baik. Terus diarahkan kemana oleh setan dan iblis? Diarahkan supaya kita terperangkap ke dalam penyakit-penyakit yang bisa merusak iman kita. Kita menjadi orang yang merasa paling abid, paling ahli ibadah. Dengan begitu kita sudah rusak. Kita beranggapan kita sudah menjadi orang yang paling baik. Dengan begitu kita sebenarnya sudah rusak. Dengan kita beranggapan kita yang paling berilmu, itu sebenarnya kita sudah rusak. Itulah perangkap tauhid, perangkap setan, perangkap iblis yang mengeluarkan dengan halus seorang hamba dari cahaya Allah, dimasukkan, dibenamkan dalam berbagai kegelapan kehidupan. Jadi tipu muslihat setan iblis itu begitu luar biasa. Maka kita harus berhati-hati dalam menjaga iman dan keikhlasan kita beribadah dan bermuamalah serta berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.